Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjelang sore ya buat Bapak dan Ibu di wilayah timur. Gimana Pak Ode? Bisa kita mulai Pak Ode? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran online tata kelola pembelajaran dalam jaringan. Baik, dan Bapak dan Ibu, jadi kita sampaikan lagi bahwasannya kegiatan ini kami laksanakan atas dukungan penuh dari Gradasi Generasi Digital Indonesia di bawah pimpinan Bang Oni dan Akademi Gradasi di bawah pimpinan Bapak Ode Abdurrahman. Kemudian tim dari Akademi Gradasi ada Kang Ben atau Ben Abdullah, kemudian ada Kang Mehmet dari Kang Ben dari Jawa Timur, Pak Mehmet dari Jawa Tengah, kemudian saya sendiri polisi pribadi dari Sumatera Utara. Selanjutnya kita sudah memasuki pertemuan yang kelima atau yang terakhir, di mana nanti kita akan membahas tentang evaluasi kegiatan pembelajaran peserta pelatihan. Dan untuk kesempatan kali ini, dikarenakan nanti malam ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang sudah mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka berdasarkan polling tadi pagi, kita sepakati kita laksanakan untuk pertemuan yang terakhir adalah jam 12.30, walaupun tadi pagi itu sempat akan dilaksanakan pagi, ternyata polling bisa berubah gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami ulangi untuk memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita adalah Bapak Ode Abdurrahman. Beliau lahir di Banda Neira 10 Oktober 1979. Beliau sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian pendidikan beliau S1 dan S2 ada di Yayen Sunan Ampel Surabaya. Kemudian S3-nya beliau di Universitas Negeri Malang dengan program teknologi pembelajaran. Beliau adalah seorang dosen sekaligus ketua IGI Maluku, kemudian direktur Akademi Gradasi, dan koordinator Gradasi Maluku. Selanjutnya Bapak dan Ibu, selama pemaparan materi kami harapkan tetap menonaktifkan mic-nya, dan jika nanti ada sesi tanya jawab, kami persilakan untuk mengklik tombol raise hand di sebelah kanan bawah tampilan partisipan, dan kami akan mengaktifkan mic-nya. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya karena Pak Ode udah di tengah-tengah kita, kami persilakan Pak Ode untuk memberikan ataupun menyampaikan pembelajarannya, materi pembelajarannya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ode. Halo, dengar Pak? Iya, dengar Pak Ode. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat sore ya, selamat petang. Sore. Ya, teman-teman para pengampu di bidang kursus dan pelatihan ya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat-sehat. Beberapa teman mungkin tidak bisa bergabung hari ini, tapi karena beberapa kendala kita mempercepat pertemuan kita, tetapi tentu dengan tidak berniat mengurangi kualitas nanti. Di slide sebelumnya atau di pertemuan tadi malam kita membahas tentang evaluasi ya, tapi belum tuntas. Karena sepanjang diskusi sebenarnya kita ingin tuntaskan sampai dengan bagaimana caranya membuat sebuah progres akhir, yakni tentang penilaian. Penilaian ini ada, pemahaman kami itu ada dua. Satu, penilaian proses pembelajaran, yang intinya adalah pembelajaran itu evaluasinya dan tindak lanjutnya seperti apa. Tadi malam
mungkin Bapak Ibu bisa dengar tindak lanjutnya. Kalau misalnya dia sudah sesuai dengan standar kelulusan minimum atau passing grade yang distandarkan di setiap LKP, sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal misalnya kalau dia kualitasnya kurang, dia harus di-upgrade pilihannya, atau dia harus ditindaklanjuti dengan remedial atau ujian ulang, atau dia pilihan lain misalnya diberhentikan atau berpindah kebijakan seperti apa di internal. Yang berikutnya adalah evaluasi di bidang manajemen. Ini mungkin di pihak para owner, para pemilik lembaga, tentunya evaluasi, reevaluasi, monitoring itu berdasarkan hasil analisis kajian yang dijalankan oleh peserta didik. Minimal yang ingin kami bagi, yang ingin saya bagi hari ini adalah apakah selama ini di LKP Bapak Ibu itu pernah melakukan sebuah manajemen analisis atau SWOT ya. Bagaimana peluang, tantangan, kekuatan, hambatan itu bisa menjadi tolok ukur tersendiri. Ini pembicaraan ini di tingkat manajemen ya. Jadi tidak semua teman-teman yang hadir sini pun mungkin akan paham, tapi paling tidak evaluasi yang kami maksud adalah bukan hanya evaluasi pembelajaran, tapi evaluasi program. Maksudnya program dalam hal ini program di LKP itu sendiri. Misalnya dalam satu rentang waktu banyak siswa yang tidak lulus atau mengalami kendala seperti hari ini. Ini evaluasinya harus seperti apa kebijakan selanjutnya. Misalnya hari ini ada penanganan wabah COVID-19. Di tingkat kebijakan evaluasinya seperti apa. Nah, ini harus diambil di kebijakan di pihak owner ya, di pihak pengampu kebijakan. Jadi kembali lagi ke bagian program, saya ingin membagi sedikit, Mas Solis bisa dibagi layarnya. Oke, udah Pak Odi. Udah ya. Oke, saya kembali ke slide yang semalam yang belum selesai, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tadi malam tidak ada kendala ya kalau teman-teman mencoba di evaluasi pembelajaran prosesnya. Tapi kalau kalau ada kendala kita diskusikan. Tapi kalau tidak ada kendala, di sini sekali lagi ada output yang harus dihasilkan, yaitu sebuah apresiasi penilaian. Kalau di lembaga tertentu, misalnya di sekolah, itu yang kita hasilkan sebuah laporan progres hasil pembelajaran berupa bukan sekedar ijazah, tapi kalau di lembaga pendidikan mungkin transkrip nilai bahasanya ya, atau mungkin saya tidak tahu kalau di tempat Mas Holis apa namanya? Ya, daftar nilai gitu aja. Oh, daftar nilai gitu ya. Oke, daftar nilai begitu. Sehingga misalnya ada kebijakan tersendiri, misalnya award atau apresiasinya berupa apa? Berupa laporan pendidikan kah, atau daftar nilai kah, atau memang ijazah? Dan itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau manajemennya sudah mengatur secara kelembagaan. Tentu ada sesuatu yang diatur secara khusus, secara pakem-pakemnya sudah tidak bisa dirubah lagi. Tapi yang ingin kita diskusikan ada beberapa hal yang belum tuntas juga. Misalnya ketika mereka, sebentar saya buka layar berikut. Ketika mereka menyelesaikan sebuah analisis, hasil pembelajaran, mereka akan bertemu dengan misalnya sejumlah beberapa masalah, apakah nilai akhir itu bisa ditransferkan langsung menjadi nilai kelulusan. Itu di beberapa tempat, lembaga dan sekolah itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya semalam, saya buka dulu, mungkin Bapak Ibu bisa coba juga di situ.
kita masih pakai alat evaluasi yang sama, misalnya Quizzes. Slide saya kelihatan, Mas ya? Belum. Oh, belum. Kelihatan, Pak. Ya? Belum kelihatan belum. Oh iya. Mudah-mudahan nggak trouble lagi. Di mana? Nah, memang saya. Oh, sudah oke. Yang ini masuk ya? Masuk. Halo? Ya, udah tampil. Halo? Ya, halo Pak Odi, udah tampil. Oh, sudah ya. Ini karena tadi malam saya log out, saya coba dari awal ya. Ini cara masuknya, Bapak Ibu, kalau misalnya bagi teman-teman yang baru. Ini masuknya sama. Cukup kita dibekali dengan satu email ya, seperti ini. Ini untuk masuk lagi ke dalam halaman Quizzes. Kita akan mengecek sebenarnya sejauh mana progres hasil ujian yang pernah kita selenggarakan di dalam ya, di dalam akun Quizzes. Jadi ini seperti ini tampilannya, sama dengan yang saya sebut semalam. Dan hasil dari quiz kita itu ada di result atau hasil. Ini saya akan buka untuk melihat keputusan kita yang harus kita ambil ketika melihat hasil evaluasi pembelajaran yang sudah atau telah berlangsung. Misalnya yang seperti ini, hasil tes. Oke, ini salah satunya, saya buka. Nah, ini yang di pertemuan ini kita belum bahas ya. Misalnya ini hasil nilai ya yang pernah saya. Di sini Bapak Ibu bisa kita kirimkan langsung berupa sertifikat mini atau penghargaan khusus yang sudah di rekap itu apa? Yang sudah diselesaikan secara otomatis oleh aplikasi. Contohnya seperti apa gini? Ini kita bisa kirim langsung ke, kemudian kita lihat dia mengirim total skor penilaian dan sejumlah soal yang dikerjakan benar dan salah. Jadi ini namanya, nama orangnya, laporan report ya, report quizzes report. Sebuah laporan dari hasil pengerjaan quizzes atas nama orangnya ini, student Nisa. Misalnya, soal apa, dilakukan hari apa, jam berapa, timingnya, berapa soal, 20 soal, benar 10, salah 10, 50%. Soalnya apa saja ini. Dan ini dikirimkan dalam bentuk PDF. Jadi dalam bentuk, paket PDF ya, paket data file. Jadi kalau misalnya kita ingin cetak pun sebenarnya tinggal mencetaknya dengan versi yang disediakan di sini. Kalau Bapak Ibu punya fasilitas PDF, sebenarnya bisa langsung dicetak. Nah ini, Bapak Ibu lihat ya tampilannya. Ini saya perkecil. Ini kalau kita kirimkan, biasanya kan kalau di beberapa tempat kita ujian, setelah ujian kan kita kirimkan tuh berkasnya ke orang tua atau siapa. Ini tinggal kita mau ambil yang versi mana. Versi akurasi nilai totalnya atau dilampirkan dengan beberapa pertanyaan ini. Oke, itu pertama ya. Yang berikutnya, kalau kita ingin kirimkan secara kolektif, masih di halaman yang sama pertanyaannya. Yang ini tampilnya di mana? Ini tampilnya di sini. Hasil, klik hasil, nanti muncul di sini. Oke, dan ini bisa dikirim secara kolektif ke semua orang tua misalnya. Dikirim ke kolektif, mintai dulu alamat-alamatnya, kemudian dikirim secara kolektif. Oke. Kalau misalnya pertama, kan tidak semua orang tua punya email. Kalau tidak semua orang punya email, kita siapkan satu email banking khusus untuk mengirim ke situ. Mengirim ke tempat yang kita tuju. Sehingga
laporan perkembangannya tetap terkirim ke orang tua ketika selesai mengerjakan atau melakukan ujian. Ini. Oke, itu yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Selain misalnya keputusan tentang bagaimana soal ini pernah atau telah dikerjakan, juga menjadi pertimbangan. Misalnya seperti ini. Saya buka lagi ujian sejarah, ujian IPS ya misalnya. Nah, cetak yang satu lagi misalnya, ada pertanyaan di beberapa pertemuan yang lalu, sering dikeluhkan misalnya begini, apakah soal-soal yang kita kerjakan ini sebagai bahan evaluasi kita bisa terima lampirannya tidak? Jawabannya bisa, karena di sini ada versi cetaknya. Cetak ini saya contohkan, saya contohkan ringkasan pertanyaan, kita bisa cetak dalam bentuk ini. Dia dalam bentuk dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa mengirimnya juga atau membuat dokumen sejauh mana hasil dari ujian itu. Jadi bukan saja soalnya ya. Misalnya begini, ini pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin terlalu kecil ya, hanya 2 pertanyaan. Misalnya saya cari pertanyaan yang agak banyak. Misalnya 25 pertanyaan. Ini yang kita cari yang mungkin soalnya agak banyak ya. Misalnya ini ada 10 soal nih. Ini ada 10 soal. Kita ingin membuat versinya versinya seperti tulisan yang pernah kita buat kalau di soal-soal pilihan ganda itu. Kita kan membuat soalnya seperti ini sebagai bahan dokumen. Ini kita bisa cetak langsung di sini. Dan cara mencetaknya ya tinggal cetak, pilih printer, teman-teman pasti udah jenis printer, kemudian dicetak ya. Dan ini untuk apa pencetakan ini? Untuk evaluasi tambahan bahwa sejauh ini apa saja yang pernah kita ujikan kepada peserta pelatihan. Jadi tidak biasanya kan kalau ada permintaan khusus dari atasan atau untuk mendokumentasikan sesuatu, kita masih misalnya berkilah bahwa sudah ujian dan tidak ada berkasnya. Nah, untuk mendapat berkasnya ya di sini, di pencetakan ini. Dia bisa mencetak seluruh hasil tes yang pernah kita kerjakan. Itu, dan satu lagi, ini semalam yang saya buat sebuah koleksi untuk bagaimana caranya membuat tes dengan beberapa pertanyaan. Ini seperti ini. Kita bisa share atau membaginya juga lewat email ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma lewat Japri file. Lewat email kalau ujian itu bukan dilakukan sekarang. Nah, ini ada di tengah-tengah ini, kita tidak harus memainkannya atau mengujinya soal itu secara langsung seperti semalam. Kita bisa menundanya, misalnya kita jadikan dia sebuah PR atau tugas yang dikerjakan ini, di setting waktunya dari sekarang, misalnya kapan, besok tanggal 23. Nah, kita setting 23, jamnya jam berapa, pagi, siang, malam, selanjutnya kita lanjutkan, misalnya kita klik. Oke, ketika kita lanjutkan, kita sudah dapat nih, joinmyquiz.com, kodenya ini. Meskipun kita sudah kirim dan bagi ke mereka, mereka belum bisa mengerjakannya, kecuali di jam yang ditentukan. Gitu. Itu jadi ya perbedaannya kalau yang
PR atau tugas atau homework itu dikerjakan di lain waktu, sementara yang ujian live langsung itu dikerjakan ditunggui. Gitu. Sementara yang hijau ini apa? Yang hijau ini kalau kita ingin latihan sendiri, bagaimana cara mengetes apakah ada masalah atau tidak, kita bisa latihan sendiri ujian. Gitu. Jadi evaluasinya kita sama saja. Ketika mereka sudah ujian, kita tidak perlu tunggui untuk yang jadikan PR ini. Kita tidak tunggui, soalnya sama, durasinya sama. Orang yang diuji mungkin kelasnya berbeda di besok harinya, tetapi kita bisa membuat sebuah janji untuk diuji pada lain waktu atau lain kesempatan. Seperti itu. Setelah diuji, hasilnya seperti apa? Hasilnya kembali ke sini. Diuji, ditutup saja. Setelah ditutup, nanti kita lihat lagi. Hasilnya di sini. Ujiannya dapat berapa, hasilnya dapat seperti apa. Oke, itu yang ingin saya sampaikan dulu, Mas Solis. Mudah-mudahan kita clear di quizzes. Nanti kita pindah dengan sertifikat ya. Silakan Ibu-ibu, mungkin ada yang sudah mencoba perlahan atau ada yang mendapat kendala. Kita bisa diskusi sebelum kita pindah. Setelah ini kita ke bagaimana caranya membuat sertifikat. Silakan, Mas. Ada pertanyaan dari Pak Yudi Ritrianto. Silakan Pak Yudi menyampaikan langsung aja, Pak Yudi. Silakan, Pak. Ya, makasih Kang Golis. Jadi saat jadi PR tadi Pak Ode, apakah kita juga harus online juga? Kalau kita tungguin kan kita otomatis online gitu. Kalau kita tunggui Pak, itu online. Tapi kalau kita buat PR atau homework, pekerjaan di rumah, kita tidak perlu tunggui Pak. Oh, jadi otomatis itu langsung akan bisa dikerjakan oleh mereka, Pak ya? Iya, akan bisa dikerjakan dengan kode soal yang kita sudah bagi di dalam kelas digitalnya. Jadi tidak perlu ditunggui. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Yudi. Selanjutnya, Ibu Dwi Lestari Handayani. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak. Ini bertanya, Pak. Boleh. Ini kan esai ini kan agak sulit, umpamanya kan pertanyaannya kan udah kita buat. Nah, terus jawabannya itu kan kalau pemikiran manusia kan beda-beda, umpamanya kata-katanya beda. Kalau kita set, bagaimana cara nilainya dari komputer tuh, Pak? Yang esai jawaban tuh, Pak. Ya, terima kasih. Oh, yang esai. Pertanyaannya apa? Esai jawabannya membutuhkan esai jawabannya itu kan beda-beda setiap pemikiran manusia. Gimana? Kan yang nilai komputer atau kita yang nilai ini, Pak? Oh ya. Iya, terima kasih. Pak Ode. Iya, tadi malam kalau menyimak, saya bilang esai itu tidak dinilai oleh komputer, Bu. Tapi dikerjakan via aplikasi. Jadi kita tulis termasuk dengan satu kelompok dengan kelompok pertanyaan pilihan ganda, boleh. Tetapi penilaiannya diserahkan kepada instruktur masing-masing. Penilaiannya penilaian membaca sendiri ya, menentukan indikatornya, menentukan kriteria-kriterianya. Apakah sudah terjawab misalnya. Jadi setelah itu dinilai secara parsial, secara terpisah. Ya, terima kasih Pak Ode. Oke. Selanjutnya dari Bu Sri Warda Yaningrum. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ode. Ya, pertanyaan kami untuk pengiriman itu apa hanya harus lewat email Pak? Lewat WA, grup WA itu bisa apa enggak kira-kira? Terus yang kedua, untuk pengiriman sertifikat, berarti otomatis bisa juga ya Pak Ode lewat aplikasi ini. Terima kasih Pak Ode. Ya, terima kasih. Jadi, seperti yang saya tadi bilang, tidak semua orang tua atau orang itu punya email kan yang aktif. Kita bisa kirim dulu dan digabung di backup dalam sebuah kelas digital, Telegram atau WA ya. Saya saran sebenarnya kalau WA dan Telegram, saya saran ke Telegram. Telegram itu dia bisa menyimpan file kapanpun kita buka, dia tidak hilang kecuali dihapus ya. Kalau di WA kita hapus sudah tidak bisa dilacak lagi.
Jadi kirim dulu ke grup, Bu. Itu seperti yang tadi, dia berkasnya tidak akan hilang. Kita boleh kirim dulu di grup, setelah itu, atau misalnya pilihannya mau dicetak, boleh. Dicetak, dikasih secara manual, boleh. Atau bisa jadi, bayangkannya kalau misalnya pengetikan soal tadi kan secara digital, kita tiba di satu saat tidak ada sinyal internet atau listrik padam. Kita bisa backup-nya itu kan selalu kita buat satu lembar. Dan kita bisa bikin cetak secara, kita ujikan secara manual. Jadi pengetikannya sudah ada di bank soal. Setelah itu kita bisa mengujinya secara manual. Karena kemampuan untuk membuat soal seperti itu, A, B, C, D, itu kan butuh keterampilan khusus juga. Teman-temannya di komputer pasti tahu ya. Bagaimana mengatur kolom, baris. Tapi kalau mengetik di aplikasi ini, semuanya sudah tersistematis. Oke, itu ya, Oke, Ibu. sertifikatnya Pak, bisa dikirim langsung lewat aplikasi itu? Sertifikatnya gitu Pak Odi, setelah Ya. selesai melakukan apa? Setelah selesai tadi versi sertifikatnya yang seperti tadi, Bu. Tetapi setelah ini saya membuat satu pilihan bahwa kalau misalnya itu tidak selesai dengan sertifikat versi quizzes, kita bisa bikin manual lah. Manual itu maksudnya bisa dirancang sendiri sebenarnya dan sangat mudah itu. Di beberapa tempat kan sebenarnya diserahkan ke ahlinya, hanya ya by telepon ya selesai. Tinggal kita siapkan contohnya. Tapi beberapa sertifikat itu ada beberapa syarat-syaratnya ya, yang nanti kita diskusikan. Kalau ini selesai, nanti kita langsung ke sertifikat. Terima kasih, Bang Odi. Iya. Oke. Mau ke pertanyaan lagi atau mau lanjut materi, Pak Odi? Ini kalau tidak ada masalah lagi, kita ke materinya, ke bagaimana caranya membackup sertifikat, Pak. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, berarti selesai ya. Kita migrasi. Oke, silakan lanjut Pak Odi. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mengikuti saya. Ini tips nih, bukan materi sebenarnya, makanya saya tidak buat dalam slide. Tips bagaimana cara kita membuat sertifikat yang sangat mudah, minimal sebagai contoh, tetapi di kami itu ada beberapa persyaratan-persyaratannya. Sebagus apapun sertifikat itu, butuh pengakuan ya, butuh status pengakuan. Jadi misalnya teman-teman yang berhak menerbitkan sertifikat, misalnya sudah berizin, lembaga valid, kemudian terdaftar biasanya, atau kalau dia tidak bisa terdaftar, dia harus bergabung dengan lembaga yang sudah terdaftar, itu teknis ya. Tapi paling tidak di instruktur ini atau teman-teman pengajar bisa mengidentifikasi atau mengawal apa yang harus disiapkan atau bagaimana corak warna sebuah sertifikat yang biasanya diakui dalam sebuah tata administrasi perkantoran. Pertama-tama itu saya ajak Bapak Ibu sebenarnya untuk melihat beberapa sertifikat yang bisa dijadikan rujukan. Ini kalau kita ke Google ya, ke Google itu banyak sekali yang bisa dijadikan rujukan untuk sertifikat. Ada satu website itu yang juga sangat memudahkan, misalnya Canva. Bapak Ibu bisa lihatlah di internet, ada banyak canva.com ya. Ini ada template untuk membuat sertifikat, ini banyak. Canva.com. Terus apa lagi itu, sertifikat online banyak kok. Ini sertifikat gratis atau free sertifikat. Ini hanya untuk PhD, stok. Ini banyak sekali. Tapi tentu ini butuh mengutak-ngatik ya, versi Pak Holis ini. Mengutak-ngatik itu apa namanya? Butuh kemampuan khusus untuk mengedit gitu. Jadi paling tidak CorelDRAW, Photoshop, dan banyak lagi. Meskipun sebenarnya ini gratis Bapak Ibu. Cuma ketika kita masuk, mudah-mudahan terbiasa dengan
Misalnya bagaimana gambar atau tulisan vektor, kemudian mengatur segala macamnya. Nah, biasanya saya membuat yang mudah saja. Misalnya memanfaatkan beberapa template yang sudah tersedia secara gratis di internet. Dengan cara pencarian seperti ini, free sertifikat template atau free template sertifikat juga boleh. Nah, ini ketik saja template sertifikat gratis atau free sertifikat template boleh. Nah, kita cari image-nya, gambarnya. Nah, kalau sudah dapat gambar seperti ini, misalnya yang kosong biasanya apa? Blank ya. Nah, ini misalnya yang seperti ini. Nah, saya ambil satu contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya saya ambil yang ini. Google itu dia selalu merekomendasikan beberapa link yang kira-kira kita bisa modifikasi sama. Ini agak bagus Bapak Ibu ya, karena dia nilainya 900 sampai 600 ini. Usahakan nilai yang keluar di sini jangan kecil. Kalau 300 itu kecil, di atas 700 lah. Sampai 700, karena kita tidak lagi mengukur seberapa besar pikselnya. Yang penting dia menjadi corak sertifikat yang kita bisa contoh. Urusan pencetakan itu nanti kemudian urusan teman-teman di bidang cetak. Tapi paling tidak kita bisa membuat sebuah contoh lah seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti cara saya seperti ini, salin, kita copy template yang sudah ada. Ini contoh saja biar lebih mudah Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke PowerPoint. Bapak Ibu coba nanti ikuti sama-sama, coba buka PowerPoint. Saya pindah slide ke PowerPoint. Karena ada beberapa pengaturan yang harus kita atur dan sepakati sama-sama ya. Berkaitan dengan legalitas dan pengakuan atas sertifikat secara umum. Saya membuka template sertifikat di PowerPoint. Oke, sebentar saya bagi layarnya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, sudah terbuka, Kang Kolis? Ya. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya taruh saja di sini. Meskipun sebenarnya untuk mengedit sertifikat yang seperti ini boleh di mana aja, di Word, bisa di di aplikasi untuk mengedit teks ya. Kenapa saya pilih ini sertifikatnya sebenarnya kecil ya, begini misalnya. Kita boleh mengeditnya, membuat dia seukuran tampilan yang di sini. Tampilan A4 boleh, karena ini untuk contoh saja Bapak Ibu. Bisa dibikin secara profesional oleh teman-teman yang di bidang grafis ya. Nah, tapi saya akan membuat beberapa tampilan yang kira-kira memenuhi standarnya. Biasanya ada penyebutan nomor ya, nomor sertifikat. Kemudian selain nomor ada bentuk kegiatan yang harus ditulis. Misalnya saya tulis pakai nama saja. Seperti ini. Oke, misalnya saya beri nama Ibu, minta izin Bu, saya pakai namanya. Misalnya seperti ini saja, Ibu Sari. Misalnya ini. Sangat nanti atau kita Halo Pak Ode.
Nggak bisa, Pak? Suaranya tadi hilang. Oh, hilang. Bisa ya? Ya, bisa. Membuat standar lembaga ya? Halo? Halo Pak Ode? Kayaknya terputus Bapak dan Ibu. Ya. Halo Bapak dan Ibu. Terputus juga suara Pak Ode. Iya Pak, terputus Pak. Ya. Oh iya. Iya, Ini, betul Pak. halo? Ya, sudah mulai kedengaran Pak Ode, tapi putus-putus. Iya, sebentar Bapak Ibu, saya layarnya kelihatan, Mas. Layarnya kelihatan. Kalau tidak harus ke orang lain untuk membuat sebuah contoh sertifikat ya, yang kira-kira diakui saja ya. Nanti kita diskusi masalahnya tentang bagaimana untuk legalisasi sertifikat itu, Mas. Sebagaimana pesannya. Halo Pak Ode, Halo? Nah, jaringannya mungkin agak ini ya Pak. jaringannya tidak bagus ya? Iya. Tapi udah tampil lagi. Halo, Pak Ode. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Kayaknya Pak yang ngeluarin blank sertifikatnya dari mana nih Pak? Saya coba-coba kok nggak mau ya berisi semua. Halo? ya silakan Pak Ode. Uh, videonya kayaknya biar dia tidak terlalu ini. Oke, Pak Ode. Gimana Bu? Sertifikat kenapa Bu? Ini Template-nya saya belum dapat. coba-coba ini, tapi yang blanknya ini saya cari nggak ketemu ini. Udah di-download. Blanknya ini Bukan berisi. di-download Bu, di-copy. Oh, di copy. Ya, copy aja. Klik kanan, copy. Klik C. Tapi ini udah berisi semua nih Pak. Ya? Yang cari blanknya yang kosongnya nggak ada ini. Oh iya. Nanti Ibu cari lain waktu aja. Yang penting Ibu lihat ini dulu. Prosesnya yang kita ikuti Ya. prosesnya dulu Ibu ya. Tenang Bu, santai Bu. Misalnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Sekretaris ini di bawah ini sebenarnya salah ya. Di bawah ini prinsip kita ketua, terus ini tanggal ya. Ini tanggalnya berapa nih? Misalnya 22. Di saya nggak muncul, di tempat lain muncul ya? Belum ditampilkan kayaknya Pak Ode. Belum ditampilkan ya? Sebentar. Belum, ya. Kosong, masih kosong. Iya, sebentar. Saya tadi matikan karena sinyalnya
terlihat. Sudah muncul, Kang? Oh, sudah. Ini sebenarnya bikin tulisannya ini hanya lewat poin ya. Halo Pak Ode. Kayaknya terputus lagi Pak Ode. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu, mungkin koneksinya tidak stabil. Virus corona. Iya. Iya. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya untuk pengerjaan sertifikat silakan Bapak dan Ibu, jika mungkin bisa Photoshop silahkan, CorelDRAW silahkan, dengan di Word pun bisa, tapi ini proses langkah-langkahnya yang jadi nanti sertifikat itu secara legalitas bisa dibuktikan. Silahkan Pak Ode. Ya, sudah muncul ya. Jadi gini, Mas, Ya. oh ada syarat tertentu untuk itu yang saya maksud. Ini yang saya ingin bagi. Hilang lagi Pak Ode. Halo Pak Ode. Halo. Halo. Oh, silakan Pak Mas. Ode. Iya. Ya, oke. Para tutor, pelatih, pengajar, tidak putus saya Halo Pak Ode. Yes. Terputus lagi Pak Ode. Halo Pak Ode. Halo. Ya, terputus lagi Pak Ode, suaranya nggak kedengaran Pak Ode. Nampaknya jaringan di tempat Pak Ode ada kendala. Kita tunggu sebentar. Jadi tentang nanti format ataupun penulisan sertifikat nanti kita sesuaikan dengan mungkin dengan ada peraturan dan ketentuan yang ada, tapi yang jelas ini langkah-langkah bagaimana membuktikan legalitas sertifikat tersebut biar diakui secara digital. Kayaknya Pak Ode baru berusaha untuk gabung lagi, kita tunggu Bapak dan Ibu. Pak Ode baru ganti jaringan, mohon untuk tunggu sebentar, karena memang kita harus ada pembackup. Jadi kalau umpamanya Speedy bermasalah, ya mau nggak mau harus ganti dengan jaringan yang lain dengan menggunakan HP yang dibikin jadi hotspot. Tadi Pak Ode menyampaikan bahwasanya jaringan di tempat beliau untuk
IndiHome-nya bermasalah, makanya ini beliau pindah untuk hotspot dari HP. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu sebentar biar Pak Odi bisa gabung di tengah-tengah kita kembali. Sambil menunggu, mungkin Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan contoh sertifikatnya agar bisa nanti dilanjutkan dengan apa yang sudah diarahkan dengan Pak Odi. Kita tunggu. Kayaknya udah bergabung, kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, mungkin Ibu Sri Wardaya Ningrum ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Ibu? Ini raise hand. Oke, siapa? Yang saya tanyakan Pak masalah tugas. Iya, gimana? Banyak yang belum. Di sini kok ada tugas dari ke-1, tugas dari kedua, keduanya kan ada 2, ada 3 Pak. Iya Ibu. Itu flyer, terus sama form apa ya Pak? Form online ya Pak ya? Yang satu apa Pak? Kalau tugas hari ketiga ada 3 itu Pak. Hari ketiga membuat dari kedua Pak, hari kedua kan ada 3 tugas. Hari pertama kan kita membuat bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Vicon bisa Zoom gitu kan Ibu. Hari kedua itu kan membuat Google Form ya. Google Form, flyer sama ada 3 itu Pak di situ. Kalau nggak salah cuma 2 Bu hari kedua itu. Iya flyer. Iya flyer. Hari ketiga kemarin membuat PowerPoint ya kalau nggak salah. Oh PowerPoint ya Pak untuk mengajar itu ya? Iya. Untuk praktik mengajar. Hari ketiganya PowerPoint. Iya. Hari keempat yang kemarin. Iya kuisis kemarin kan. Iya. Iya. Oke. Itu terakhir kapan Pak dikasih perpanjangan? Nanti tunggu Pak Odi untuk masalah waktu. Kan tugasnya terlalu banyak ini Pak sebagai pemula. Harus usul ke depan Pak dikasih jarak sehari karena setiap hari kan ada tugas. Nah, kerja sampai sore, malam. Tugasnya bukannya cuma 3 ya? Kuisis kemarin tidak tugas kan? Iya, kuisis enggak. Iya. Tugasnya cuma 3, Bu. Iya. Pakolis. Iya, Ibu. Iya. Yang hari kedua itu kalau nggak salah flyer itu nggak wajib ya. Iya, Ibu. Bu Sari. Pakolis, tugasnya bukannya hanya 3. Iya. Yang hari kedua kalau nggak salah untuk flyer atau brosur itu nggak wajib. Nggak wajib, iya. Tugasnya cuma 3 kan, Pak? Iya. Hari kedua Google Form. Google Form, ya. Google Form. Iya, jadi tugasnya cuma 3 aja. Iya. Oke. Ini Pak Ode sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Pak Ode untuk melanjutkan untuk materinya. Silakan Pak Ode. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Tadi ada yang menyela kalau ada aturan khusus tentang ijazah, oke lah itu tidak masalah. Yang masalah itu begini, ada banyak persepsi tentang ijazah yang kita terbitkan. Kalau sudah resmi, formal, dan kita akan terbitkan ijazah, ada debat ini, masih ada debat di industri digital itu apakah ijazah digital boleh digunakan. Ada ijazah, ada sertifikat, ada apa lagi itu? Ada piagam. Iya, piagam. Piagam ya. Kalau ijazah itu hanya satu lembaga saja yang menerbitkannya dan tidak boleh misalnya PKBM kecuali yang berizin dan terakreditasi ya. Kalau piagam, seminar, pelatihan boleh diterbitkan, tetapi ada banyak debatable, misalnya begini. Bagaimana kedudukan piagam yang digital? Digital itu yang kita kirim secara file gitu. Kebanyakan kan selalu dibilang kita harus minta yang fisiknya, yang cetaknya bagus, yang warnanya ya standar lah segala macam. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita dikirimi file dan dicetak sendiri juga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah dengan
sertifikat yang kita buat tadi bisa dilacak kebenarannya, bisa dipertanggungjawaban kesahihannya. Karena dengan zaman yang modern sekarang ini, kita melacaknya sulit. Misalnya tanda tangan boleh digital kan, atau stempel yang harus istilah stempel cap basah ya istilahnya ya. Ya, yang basah-basah itu. Jadi kalau harusnya tidak seperti itu, karena sekarang juga misalnya stempel yang didesain kemudian tempel ya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah apakah kita bisa acak benar-benar lulusan itu terbitan dari pelatihan seperti ini ya itu. Dan yang penting misalnya ketika kita mengunggah peserta pelatihan itu ketika mengunggah dalam pemberkasannya bisa dilacak misalnya nomor sertifikatnya itu identitas ya. Identitas dari sertifikat. Misalnya setelah nomor lembaga yang menerbitkannya. Oke, misalnya ini gradasi yang menerbitkannya. Kemudian namanya siapa sesuai dengan KTP, identitas. Kemudian itu dalam pelatihan apa, durasinya, durasi jamnya berapa. Dan di sini misalnya boleh ditulis lengkap kalau dalam pelatihan itu. Misalnya dengan total jam 50 dengan total 50 jam. Boleh seperti ini kalau dalam diklat atau pelatihan ya. Tapi tentu kalau ijazah ada transkrip nilai yang terpisah. Ini maksudnya apa? Dengan identitas-identitas ini bisa dilacak kesahihannya. Nah, termasuk dengan pemanfaatan apa tuh Bapak Ibu? Masih ingat? Dengan pemanfaatan QR code. Jadi di sini kita bisa lacak sertifikat itu diterbitkan dan linknya bisa tersambung dengan website resmi dari lembaga itu. Misalnya lembaga Bapak Ibu sudah punya website satu saat nanti dan sudah resmi dan bisa menerbitkan sertifikat, boleh kita taruh di sini adalah dengan QR code-nya. Ya, QR code ini yang menentukan kesahihan. Jadi ketika kita scan itu langsung masuk ke portal website yang menjadi rujukan. Sehingga tidak ada lagi debatable ini tanda tangannya palsu, stempelnya harus kelihatan warna dan lain sebagainya. Kan kalau sudah difotokopi juga kan tetap itu palsu kan. Jadi tapi barcode-nya, QR code-nya masih bisa dilacak begitu. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi pemahaman yang menjadi pertimbangan saya dan Anda itu kita nanti sertifikat bisa dikirim secara file. Dan bagaimana cara melacaknya? Bagaimana ini hanya tulisan saja? Nah, kita bisa lacak ketika disorot, di-scan dengan QR code, dia merujuk. Nanti ada satu daftar kolektif disiapkan oleh lembaga bahwa lulusan tahun angkatan begini, siapa saja yang lulusnya, di situ dicantumkan. Sehingga kita di-scan kan tertanggung jawab tuh LKP, websitenya, atau rujukannya bisa ambil dari, misalnya laman kita di Google Form atau Google Drive. Gitu. Tapi Google Drive pun sebenarnya masih bisa ditiru sama orang kan, disarankan misalnya yang paling tidak bisa ditiru adalah website portal yang .com atau yang berdomain resmi lah, bukan .com saja kan, ada macam-macam itu extensionnya. Sehingga kalau misalnya ada yang memalsukannya, kan domain saat ini tidak bisa ganda, pasti satu aja. Sehingga kalau misalnya merujuk ketika kita scan, merujuk ke gradasi ORG, berarti tidak ada yang lain lagi selain gradasi. Itu yang ingin kita sepakati Bapak Ibu. Dan saya simpulkan begini, sertifikat ini pertama tidak harus orang mahir untuk membuatnya, meskipun nanti ada proses selanjutnya di bagian percetakan. Yang kedua, syarat-syaratnya penomoran itu harus ada, lembaganya harus ada, stempel pengakuan pejabat yang menandatangani. Kemudian bila perlu dilampirkan dengan lembar kedua berisi tentang nilainya. Atau jam mata pelajaran saja, mata pelatihan, mata diklat apa saja yang dijalankan dan total jamnya dicantumkan.
Itu yang ingin kita bahas Bapak Ibu, mudah-mudahan paham dan ke depan sudah bisa dimulai, jadi tidak harus debatable. Bahkan sebenarnya sertifikat ini terlalu lebar ini. Beberapa kegiatan yang kami pernah ikut di Simolek, Asosiasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, setengah ini besarnya. Yang penting di situ ada QR code, bisa baca, dan tidak terlalu lebar ya. Yang penting itu untuk menandai bahwa pernah kegiatan yang seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekian. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita. Jadi pertama adalah evaluasi pembelajaran, dan ini evaluasi programnya ya. Tergantung bagaimana caranya manajemen LKP bisa membuat terbitan pakem tentang sertifikat dan report ya, atau laporan kemajuan hasil belajar. Laporan progres hasil belajar. Kira-kira seperti itu Mas Solis. Oke. Oke Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan sertifikat atau hasil dari pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, silakan. Boleh tanya, Pak? Silakan Ibu. Silakan Ibu Dwi Lestari Handayani. Silakan. Halo Ibu. Suaranya nggak ada sih. Iya Ibu, silakan Ibu. Tunggu dulu Pak, suaranya kok hilang ini. Halo Pak. Ya, silakan Ibu. Ya kali ya. Nggak ada suaranya apa saya nih? Iya, itu HP Ibu yang rusak. Suaranya nggak ada, hilang. Gimana ini? Oke, coba Ibu. saya matiin dulu Pak, saya Ya, matiin dulu, oke. error. Oke, silakan Ibu. Lem biru. Lembir. Lempar ganti baru. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan untuk Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan berkaitan dengan materi yang terakhir ini. Ada kendala Bapak Ibu, tugas kan mudah saja ya. Gimana Bapak dan Ibu tentang tugas? Belum dikerjakan Mas Solis. Tugas tidak terlalu berkendala, Pak. Yang terkendalanya sinyalnya, Pak. Oh ya. Iya. Saya tadi malam itu buat yang saya kirim, itu saya upload ke YouTube mulai dari jam 11 malam, itu selesai jam 3:30 pagi. Iya, saya tunggu Pak itu. Pas punya Bapak muncul, saya langsung like itu. Iya, karena 3:30 di Ambon sudah 3:30. Ya. Luar biasa semangatnya Bapak. Oke Pak, enggak apa-apa, masih ada waktu sampai hari Jumat malam nanti dikerjakan saja. Yang penting kan pekerjaannya kan pelan tapi pasti Pak ya. Link tugas itu harus masuk di Telegram atau yang sesuai formulir itu aja Pak? Link tugas di Gimana Pak Ode? Itu link tugas di Telegram diberikan teman-teman di adminnya gradasi. Ya. Maksud saya nggak perlu harus iya, maksud saya gitu. Nggak harus di-upload di Telegram. Linknya Pak, linknya. Ya, linknya tidak perlu upload di Telegram. Jadi masukkan di daftar di Google Form itu aja Pak ya? Iya. Iya. Oh iya. Google Form. Ya sudah kalau gitu Pak. Sudah fit saya Pak. Ya. Bisa dilihat juga kan progresnya sampai di mana di Telegram. Di Google Form. Jadi sebagian besar tidak ada kendala Bapak Ibu ya. Yang kendala ini adalah Bapak Ibu harus terus-terus berlatih begitu. Tanpa berhenti harus belajar karena sebenarnya kita inginkan ini sesuatu yang lebih dari Bapak Ibu, yaitu
ikut kami lagi dalam pelatihan teacher of trainer. Jadi teacher of trainer ini yang akan kami bimbing Bapak Ibu punya kemampuan lebih di atas yang basic lah, kelas advance lah. Di atas sedikit untuk beberapa, kalau sekarang misalnya muatannya cuma satu. Di TOT mungkin ada beberapa pilihan, jadi tidak hanya menguasai satu kompetensi begitu. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan yang kalau tidak A di B, kalau tidak B di C begitu. Misalnya hari ini tentang evaluasi penilaian, boleh menggunakan evaluasi pembelajaran yang beragam, tidak harus yang online, ada yang offline. Di program saya itu ada berbagai macam tawaran evaluasi berbasis Android, dan pemeriksaannya super cepat ya, tidak perlu menggunakan online juga. Jadi bisa disiasati ini untuk teman-teman yang nanti maju ke TOT ya. Yang nanti kita modifikasi ya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Ini soalnya ada beberapa kami punya teman-teman itu bertanya, ingin mengetahui materinya Pak. Kira-kira materi apa saja yang akan ditampilkan pada TOT tersebut. Cuman itu Pak. Ya. Oke. Pak Odi, silakan Pak Odi. Iya, materinya pengembangan dari materi yang Bapak Ibu hadapi sekarang, tetapi dia lebih ke pemahaman konsep tentang pengembangan pedagogi dan andragogi, Pak. Kesiapan seorang instruktur untuk melatih instruktur, tentu kemampuannya harus di atas instruktur yang biasa, Pak. Jadi kalau biasanya menangani satu bidang, bagaimana Bapak Ibu bisa menghadapi banyak bidang yang beragam. Karena yang dilatih itu mungkin bukan cuma satu bidang saja. Maka penguasaan keilmuan pedagogi dan hetagogi, tulisannya heutagogi, bisa menjadi sebuah konsep payung besar untuk menaungi Bapak Ibu dalam pelatihan, kepelatihanan. Itu kemarin sudah di-share sama Bang Oni ya. Jadi dan beberapa penguasaan tools alternatif pengembangan dari program basic ini, Pak. Sepanjang itu nanti setelah pengembangannya di dalam, kita minta lagi kebutuhan teman-teman di lapangan kan tentu beda-beda nih. Ada yang sudah sangat kemampuan di atas sekali, ada yang di bawah sekali. Disinilah nanti mungkin kita akan memberikan klasifikasi atau klaster, Pak. Misalnya yang cocok dengan kemampuan klaster A, dia bisa menangani di bagian apa saja. Dan makanya nanti dibuktikan dengan beberapa evaluasi hasil belajar. Jadi tidak seperti ini, kalau yang di basic kan kita tidak evaluasi, Pak. Hanya portofolio saja. Gitu. Jadi pemahaman kami kalau tampil portofolionya saja sudah lengkap, berarti itu bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Itu Pak Harman. Ya. Baik Pak. Jadi untuk informasi ini TOT, advance-nya ya. Ini Pak ya. Iya, iya. Ya. Tapi tidak juga terlalu tinggi, Pak. Kita hanya menyiapkan untuk kelas melatih saja. Kan pelatih kan tidak harus terlalu mahir, Pak ya. Yang penting dia bisa berkolaborasi lah dengan orang yang dilatihnya. Nanti informasi tentang TOT akan di-share di grup. Iya. Iya betul Pak. Iya. Itu karena teman instruktur sudah mulai ada berpikir Pak untuk kita. Oke. Iya. Kalau tidak salah sudah 1 minggu ini dibagi sama ketua umumnya, Bang Uni. Mau nanya Pak? Silakan, boleh. Terima kasih Pak Ode. Ya, terima kasih Pak Satu. Silakan Ibu. Siapa ini yang mau bertanya dulu? Bu Meliani. Bu Meliani dari Lampung. Silakan Ibu. Tadi yang TOT tadi syaratnya harus dapat sertifikat dulu Pak dari kegiatan kita ini atau? Iya, harus lulus dari kelas basic. Dan semua yang TOT itu adalah lulusan dari gradasi akademi gradasi 1 dan 2. Yang satu sudah lulus Pak di tahap pertama. Iya. Berarti kalau kami mau dan daftar ini Ibu nanti. ya. Kenapa?
Kalau mau Halo? dapat TOT nanti tunggu ini dulu. Iya, tunggu ini dulu, Ibu selesai dulu. Makanya dikumpulkan cepatnya tugasnya. Selesai dan harus lulus ya Pak Ode ya. Iya, harus lulus karena itu portofolio itu yang Ibu, setelah itu keinginan kami bahwa Ibu ini jadi pelatih nih. Nanti bebas dengan rekomendasi kami, kemudian membuat pelatihan-pelatihan yang sama yang kami kontrol juga di daerah seperti di level basic ini. Gitu. Oke. Belum dikerjakan Pak tugasnya. Ya, semangat Bu. Yang Biar lulus lebih nggak cepat, boleh lebih ikut ya bagus. Pak? Yang nggak lulus Pak, nggak boleh ikut itu Pak. Iya, nggak boleh ikut. Termasuk yang nggak kirim tugasnya, Bu. Oh gitu ya. Iya. Harus cepat-cepatan. Saya saja tidak tidur semalam demi Pak Ode. Luar biasa Pak. Jadi Bapak kirim. Saya salut sama Ibu yang sering bertanya, mana tadi Ibu tadi mana? Bu Dwi Itu Lestariandayani. tugasnya jadi. Tanya, Pak. Saya mau Nah, tanya nih. itu. Oh, itu sudah pindah layarnya. Saya cari layarnya nggak. Belum kirim tugas itu Pak, ibunya. Ini Pak, mau nanya Pak. Iya, Masalah saya- ini Saya sertifikat mau nih jawab. Pak. Masalah sertifikat Pak. Iya, silakan Ibu. Iya. Sertifikatnya bermasalah, Bu ya? Lembaga swasta gini Pak. Oh iya, silakan. Bapak mau ketawa terus. Ini, saya mau nanya tentang sertifikat. Kan kita kan lembaga pelatihan kerja swasta, LPKS dan LKP. Iya. Jadi kan yang LPK ini kan lagi ngurus akreditasi, terus yang LKP kan tidak akreditasi. Cuman ini kan masalahnya di kampung kita kan di pelosok nih Pak. Jadi kadang-kadang nih akreditasi ini agak-agak diragukan sama masyarakat. Kalau seumpamanya akreditasi ini umpamanya dia melamar gitu Pak, kita kasih sertifikat kan ke terus dia melamar ke perusahaan gitu. Apakah sertifikat kita laku sama dengan sertifikat pemerintah tuh Pak? Yang sepengetahuan saya kalau tetap itu diterima di swasta ya biarkan saja, Bu. Kan di sana juga ada tim asesor untuk memilah dan memilih sertifikat mana yang bisa diterima. Tetapi kalau bagi saya jujur lembaga kita tidak berhak menerbitkan sertifikat kalau belum akreditasi. Kalau yang di LKP kan sudah akreditasi Pak. Cuman yang LPK kan lagi ngurus nih. Nah, itu Masalahnya. Jadi iya, harus nunggu dulu. Nunggu dulu yang LPK-nya. Iya, harus nunggu dulu atau diikutkan ke LPK ya. Itu Pak masalah nilai nih Pak, gimana nih Pak? Sumpamanya kan ini kan peserta didik kita kan sumpamanya 40 orang. Terus umpamanya ada yang pintar, ya ada yang level middle atau yang ke bawah lower kan gitu. Cuman kita kasih sertifikat itu kan kita nggak tega ngasih nilai-nilai itu Pak. Masalahnya nanti ini ada yang nilai segini kok segini gitu kan. Terus dia marah gitu sama kita, gimana tuh Pak solusinya tuh Pak? Ya marahin dia lagi Bu, enggak apa-apa. Jangan ada Bu. Solusinya tuh Pak. Marahin dia lagi, kalau dia marah ya marahin dia lagi. Enggak apa-apa. Bu, ya. Bu Dewi, masa, ya, masa LPK masih kasih nilai Bu, seperti sekolah? Iya. Nggak dikasih nilai ya Pak ya? Enggak kan, kalau LPK itu kan cuma kompeten dan belum kompeten. Iya. Begitu. Begitu Bu ya. Iya, kalau dimarahi marah dia lagi, enggak apa-apa. Ya, tentu ada prosedurnya loh, Bu. Nanti, halo? Iya, lanjut Pak. Ya, jadi tentu ada prosedurnya. Kalau saya di bidang LKP Bapak Ibu, ya tidak berani melanggar apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya sudah resmi, sudah formal, baru. Tetapi selama ini sepanjang kalau menjadi kebutuhan di swasta ya, orang mau melamar harus membutuhkan kompetensi tertentu. Selama dia tidak menolak ya boleh saja sebenarnya. Tapi jangan sampai misalnya dia membalikan dan memperkerakan, ya itu bahaya juga. Jadi kalau misalnya nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Kalau tetap aman ya aman, nggak apa-apa. Bukan anjuran saya loh Bu itu. Nggak pernah Pak. Aman iya, Pak. Oh ya itu nggak boleh dibilang sini kalau gitu, Bu. Itu internal aja. Kita belajar dia Pak di kita.
Oke Bu, iya terima Oke. kasih. Oke, Ya, terima kasih Bu Bu. Dwi Lestari Handayani. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan Bapak dan Ibu. Ini pertemuan terakhir loh. Tambahan, kalau mereka tidak tanya, saya tanya lagi. Iya, silakan Pak Ode. Iya, jadi begini Bapak Ibu, yang jelas di industri digital itu produktivitas kita yang dijaga ya. Jadi kalau misalnya kita ingin naik ke level atas untuk melatih, paling tidak ada karya yang kita banggakan, minimal memperbanyak referensi digital kita, Pak. Ini sudah bagus, ini saya mengkompori teman-teman, bapak-bapak, teman-teman, dan sudah membuat seumur hidupnya ini jarang dipaksa sama atasan. Ya, kebetulan saya yang bawahan memaksa bapak-bapak. Dan banyak yang alhamdulillah itu menerbitkan seumur-umuran baru bikin itu apa namanya, tidak semua juga apa namanya, tutorial dan baru belajar. Dan itu awal yang bagus Bapak Ibu, dan kita harus semakin banyak kita buat itu akan melihat kesalahan dan memperbaiki. Dan ini harus memperbanyak. Kenapa saya bilang taruh ke YouTube? Ini bukan industri subscribe dan tidak ya, tapi paling tidak kalau ada yang tanya mana karyanya, kita bisa tunjukkan itu karya saya. Minimal kayak gitu. Mana ininya? Ini sudah ada, dan itulah modal besar kita melatih orang lain gitu. Ya, kalau misalnya belum ada karyanya terus kita melatih, mereka nanti dibilang apa? Ini hoax ini. Itu yang saya maksud. Jadi kalau sudah mau nanti naik ke level expert pelatih, ya karyanya sudah minimal 1 minggu ke depan sudah harus dikumpulkan. Bukan karena saya yang tuntut, bukan, tapi tuntutan profesi Bapak Ibu lagi. Itu maksudnya. Jadi saya sangat salut nih Pak Arman di tengah kesibukan dan teman-teman lain, apalagi Ibu Dwi Lestari. Saya pikir ini tidak kerja, padahal luar biasa nih, selesai lebih cepat dari teman-teman yang lain. Amazing. Nanti diikuti juga Ibu Meliani, Ibu Sari, teman-teman Ibu Cih ini. Berharap juga ya teman-teman Pak Nursito ya, yang saya tadi ambil gambarnya itu Pak Nursito, Pak Nursito. Untuk jadi kartu komik ya Pak Ode ya. Latihan namanya tubuh komik. Jadi ini saya berteman yang juga sehingga membantu saya. Siapa tahu Bapak Ibu, saya di sini sudah berapa hari ya Mas Olis? 15 hari ya yang di kegiatan ini. Iya. Udah setengah bulan lebih. Sudah setengah bulan lebih ini, tidak Bapak ganti saya seperti ini, jadi tidak seperti begitu orang lain lagi yang tampil beberapa daerah. Jadi ini karena kita baru pertama mencetuskan ide ini, kemudian harus melahirkan trainer-trainer yang baru. Dan itu kami latih bagaimana cara sampai ke pengamanan Zoom sebagai alternatif-alternatif lain. Ada juga beberapa produk yang gratis, yang tidak bayar, yang bisa difasilitasi Bapak Ibu. Beberapa alat evaluasi yang kira-kira bisa dimodifikasi. Banyaklah, kebanyakan kami pernah bergabung bukan pernah ya, sedang bergabung di kanal-kanal pelatihan guru di Ikatan Guru Indonesia, dan sangat mirip ya kompetensi bangun untuk para pelatih. Mungkin ilmu ini kita bisa, bukan saya ngajari, tapi beragam gitu. Bisa pakai ini tidak, bisa pakai ini tidak. Itu kan terserah juga ke teman-teman. Kira-kira seperti motivasinya. Pak Ode boleh bertanya? Silakan Pak Arsyad. Ya, silakan Pak. Jadi begini Pak, kami punya lembaga, ini kan lembaga di bidang teknik Pak. Iya Pak. Jadi kami lembaga bidang teknik ini lebih memfokuskan di dalam melakukan adalah kompetensi. Iya. Sekarang kalau kita menggunakan online, iya,
bagaimana mungkin Bapak ada cara atau advice supaya kita bisa mengetahui kompetensi seseorang, kemampuannya. Ya, seperti tempat kami, itu kami mentraining operator crane, operator di. Nah, bagaimana caranya supaya kami bisa lihat kompetensinya dia untuk mengoperasikan alat, gitu Pak. Jadi kami di sini teori kalau boleh kami katakan itu teori sekitar 35% kami punya penilaian. Tapi skill itu yang 65% Pak. Nah, kami mohon bantuan Pak, gimana untuk melakukan penilaian skill ini. Supaya bisa dapat duit gitu loh Pak. Iya, yang jelas begini Pak, mohon izin saya mungkin sharing. Selebihnya saya sebenarnya harus tahu dulu kompetensi yang ingin dituntut oleh peserta ini apa, entah skill kecakapannya, praktikumnya atau apa itu. Maksudnya meskipun praktik kan ada standar-standarnya, dia harus mengendalikan, dia harus menjalankan, dia harus bisa mentombol apa seperti itu. Iya, betul Pak. Jadi dia harus punya skill untuk operation. Misalkan ada, kemudian harus tahu ada yang namanya load chart. Ya. Kemudian dia harus tahu melakukan maintenance. Karena kita melihat Pak, sering terjadi accident di Indonesia ini dikarenakan kurang pengetahuan operator terutama sudah maintenance dan pembacaan load chart. Gitu. Ya, itu berarti kalau misalnya seandainya ada sebuah training yang seperti ini, berarti Bapak hanya bisa fokuskan saja Pak ke 30% itu, bukan praktiknya. Jadi teorinya saja, kan teorinya tetap. Teorinya tetap 30%. Jadi yang difasilitasi di digital ini adalah yang 30% itu. Tidak bisa tidak bisa yang praktik. Meskipun mungkin kalau saya diskusi dengan Bapak hanya yang bisa otomatiskan, tapi kan itu bisa, itu hanya verbal kan Pak. Dia harus memastikan secara langsung. Tapi sejauh pelatihan kita bisa di tiga itu yang teori tahun saja dia, jadi dia mungkin bisa tidak di tempat lain dikasih teori nanti dia. Oh ya, jadi dibagi gitu. Seperti itu. Ya. Iya, jadi pertemuan teori sampai 3 kali. Tidak bisa harus langsung. Ya, soalnya Pak, kami mohon maaf Pak, tidak dengan sertifikat. Misalkan setelah ada dia udah punya terus dia mau setelah itu bisa saja, tapi lihat dia punya kompetensi dan sertifikat ada hadir di sini itu
mendapatkan sudah sertifikat atau begitu interview terus bilang, apakah kamu pernah mengikuti untuk mendapatkan kelas 1? Saya plannya tapi udah di lapangan menjauh. Ya. Terima kasih Pak. Berbagi. Jadi Oke. Ibu Ria nulis. Iya, Pak. Mungkin bukan saya aja, ada beberapa teman yang nanti ikut di TOT-nya, karena keilmuannya nanti kita bagi, atau nanti kita lihatlah pengaturannya seperti apa. Maaf Pak, yang untuk kapan TOT? TOT setelah putus-putus Bu, Ibu Ria. Iya, yang putus-putus. Ya maaf Pak, yang untuk guru TK di Kepri. Kalau bisa Pak Ode, siapa tahu ada yang sering-sering nanya kayak Bu Dwi Lestari itu kan, takutnya banyak teman kami yang suka-suka nanya kan, Bapak sabar. Oh Pak Ode sabar tuh Bu. Iya, sabar banget. Sabar. Masuk lagi putus ya. Iya, sinyalnya Pak di Batam lagi hujan lebat. Oh, Ibu Ria di Batam Bu. Solis. Ibu Ria di Batam nih. Don ini punya saya. Oh ya. Punya saya koneksi Don. Udah 4 kali pernah ke Batam. Oh begitu ya. Oke. Pak, kami request untuk Batam, untuk guru-guru TK Batam, Pak Ode ya Pak. Oke, boleh. Silakan Bu. Dijadwalkan saja Bu. Ya, siap. Panitir. Atur aja Bu. Ya atur Bu Ria, lapor dulu sama Pak Ketumnya. Itu yang kira-kira lumayan. Pak udah dapat job lagi nih. Soalnya cari yang sabar, kayak Bu Dwi nanya itu kan ditanggapi terus. Nah, guru TK kan banyak yang karakter kayak oh iya. Jadi, saya di Unpati di Alok Bu Ria. Saya di Unpati di pendidikan dasarnya di PGSD-nya. Jadi ya segitu sabarnya. Jadi ya sering juga turun beberapa kali, sering harus langganan ngajar di SD. Jadi ya seperti itu. Tidak segalak wajahnya. Oke Bapak Ibu, kalau orang sabar banyak susahnya Pak. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya biar kita closing dulu masalah tentang evaluasi. Oke, silakan. Silakan Bu Odi. Jadi yang kami maksud beberapa pakem-pakem di tempat Bapak Ibu itu kan tidak bisa diotak-atik, cuman hanya membangun persepsi saja Bapak Ibu bahwa ada hal-hal di industri digital yang harus kita sesuaikan, termasuk dengan beberapa pemahaman kita tadi tentang misalnya mempersiapkan perangkat-perangkat yang saat ini cukup bisa memfasilitasi banyak guru ya, banyak pengajar. Nah, tinggal kita bisa upgrade-nya apa? Keilmuan dan produktivitas. Karena apapun nanti ketika kita akan diterjunkan ke lapangan, yang ditanya itu karyanya dulu. Nah, makanya untuk karyanya itu harus di-upgrade. Nah, gitu. Jadi
instruktur mulia itu karena karya, itu sebutan di guru ya. Iya, Guru mulia karena karya, tapi instruktur juga begitu. Dia tidak lihat pangkat dan jabatan, tapi kalau karyanya sudah ada, itu sudah siap diterjunkan. Kira-kira begitu. Oke, itu closingnya Pak. Mas. Oke, Pak Ode. Ini pun tempat saya Ya, mudah-mudahan kita ketemu di hotel lagi ya. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, sudah? Karena mungkin tugasnya untuk ngejar target tersebut ya Bapak dan Ibu. Kita akhiri Bapak dan Ibu, meskipun masih ada sekitar 30 menit lagi. Oh iya, Mas, ada satu tugas Mas, belum saya bilang Mas. Oke, silakan. Ya. Silakan Ode. Udah ditutup. Nambah lagi tugas. Ampun. Besok puasa Pak. Iya, betul. Puasa. Tugasnya itu membuat sertifikat yang tadi, sertifikat dari apa namanya PowerPoint. Sertifikat cuma nempel-nempel. Iya. Sertifikat yang tadi. Jadi seakan-akan ini apa kan telepon-teleponan. Bikin sertifikat. Nah, sekarang Ibu coba bikin sendiri. Ya. Alhamdulillah seumur-umur baru bisa bikin sertifikat kan. Siapa lagi yang bisa berani nyuruh coba? Setelah ini kan Ibu bisa nyuruh orang lain. Terakhirnya itu file aja Bapak Ibu ya, file sertifikat nanti dikirim. Kan di daftar tugas itu ada satu link untuk file sertifikat. Ya. Malam bikin tugas ya? Ya. Sertifikat yang ada QR code-nya ya, Pak Ode ya? Ya, yang ada QR code-nya itu. Jadi nanti linknya ke QR code. Selanjutnya nanti bimbingannya japri-japri aja, Bu. Bukan japri, di grup. Cara buatnya segala macam. Oke, Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi di TOT. Salam buat keluarga, sehat, jaga kesehatan, selamat berpuasa. Besok teman-teman yang Muslim sudah puasa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ode. Dan sekali lagi, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila kami dalam membawakan bersama saya banyak kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian kepada Bapak Ibu yang besok sudah menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan kondisi seperti ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar sampai di akhir nanti. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di pembelajaran tahap berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu, Pak. Gimana Pak? Gimana Pak Arsen? Saya mau menyampaikan terima kasih juga Pak kepada Pak Ode dan Pak Hairul ya. Iya Pak. Terima kasih. Kholis Pak Kholis. Kholis. Terima kasih Pak atas bantuan bimbingan dan perhatiannya di mana tadi sudah dikatakan cukup sabar. Mudah-mudahan nanti saya dengan Pak Ode bisa jumpa di Ambon. Iya, amin. Saya menunggu Pak. Iya. Kalau Pak Kholis gimana Pak? Saya di Sumatera Utara, Pak, Medan. Oh, di Sumatera Utara. Nah, itu teman-teman yang ada ikut di sini, instruktur itu jangan-jangan nanti ada yang ke Sumatera Utara. Oke, amin, Pak. Oke, ya, kami mohon maaf. Baru Pak, pulang dari Sibolga ini, Pak. Iya. Mohon maaf atas segala kehilapan kami, kesalahan kami, tutur kata kami, Pak. Dan kepada Bapak-Bapak, khususnya Bapak-Bapak berdua dan Bapak-Bapak yang lain, saya ucapkan terima kasih yang sama besarnya. Tapi kepada ibu-ibu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Orang forklift jadi tahu lah setinggi-tingginya sedalam-dalamnya. Kan harus menyesuaikan, Pak. Oh iya betul. Terima kasih dengan siapa. Jadi kalau sama laki-laki, terima kasih sama besarnya. Kalau ibu berterima kasih kepada Bapak, Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya, betul. Oke.
Terima kasih Pak semuanya. Oke, ya Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu ya. Oke, lanjut. Oke, ya salam buat keluarga semua ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Ya, Bu Trisuris, ya di Eklesia Komputer. Sampai ketemu ya. Bapak-bapak. Ya. Oke, Sampai Bapak jumpa. Ibu. Ya, sampai jumpa ya. Link segera kami share. Ya. Bu Dwi Lestari. Iya sayang. Dadah. Ya.